Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kunepi Kurniablah. Saya dari kelas 3G. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kelebihan, kekurangan, dan perbedaan pada aplikasi perkantoran, aplikasi multimedia, aplikasi internet browser, dan jenis-jenis website. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang aplikasi Microsoft Office. Nah, kelebihannya yang pertama, gaya tulisan yang lebih banyak dan terbaru. Yang kedua, pengaturan naskah lebih mudah jika sudah menguasainya. Yang ketiga, dapat membaca semua file dari semua versi Office yang ada. Keempat, terdapat SmartPad yang yaitu sekumpulan template gratis yang mudah digunakan. Dan kelima, tampilan lebih menarik. Dan yang terakhir, memiliki preview dari setiap icon tentang. Nah, kekurangan pada Microsoft Office sendiri, perubahan desain yang drastis sehingga mengharuskan pengguna baru untuk mempelajari lagi dan membutuhkan waktu hingga terbiasa. Yang kedua, banyak fitur yang mubazir, apalagi kalau kita menggunakannya untuk sekedar menulis surat. Yang ketiga, installer yang lebih besar. Nah, perbedaannya di dalam aplikasi Office ialah aplikasi ini lebih mudah digunakan untuk perkantoran dan untuk freelance rumahan. Office ini mudah digunakan bagi para pemula untuk menyelesaikan surat menyurat atau hal sejenisnya. Nah, yang kedua, aplikasi perkantoran LibreOffice. LibreOffice merupakan aplikasi Office yang gratis dan bebas Anda gunakan maupun Anda sebarkan. Sedangkan Microsoft Office merupakan aplikasi Office yang harganya sangat mahal. Microsoft Office Profesional dijual dengan harga $499,99 US. Yang ketiga, LibreOffice memiliki fitur dan fungsi yang sama dengan Microsoft Office. Yang keempat, LibreOffice bisa digunakan untuk membuka dokumen yang menggunakan format Microsoft Office. Nah, kekurangannya, bagi Anda yang sudah terbiasa menggunakan Microsoft Office, terdapat beberapa letak tombol dan fungsi yang berbeda dengan Microsoft Office, sehingga Anda perlu sedikit penyesuaian dalam menggunakannya. Yang kedua, terkadang dalam membuka file dan berformat Microsoft Office dokumen, beberapa format seperti penataan paragraf, tabel, dan sebagainya menjadi sedikit tidak beraturan. Nah, perbedaan LibreOffice di dalam aplikasi Libre dengan aplikasi yang lainnya ialah aplikasi basis data relasional yang serupa dengan Microsoft Access. LibreOffice Base memungkinkan pembuatan dan pengaturan basis data, penyusunan formulir, dan laporan untuk kemudian akses data oleh pengguna akhir. Nah, yang selanjutnya, aplikasi perkantoran OpenOffice. Kelebihannya, tersedia source code. Yang kedua, berjalan pada banyak platform. Yang ketiga, kompatibel dengan format Microsoft Office dan format Office lainnya. Yang keempat, format open dokumen yang terbuka dan fleksibel. Yang kelima, ekspor ke PDF dan format lainnya dengan sangat mudah. Adapun kekurangannya yaitu rakus dengan daya komputer OpenOffice.org. Terbilang rakus dalam penggunaan daya komputer. Maksudnya adalah OpenOffice.org selalu membutuhkan spek yang lumayan tinggi untuk menjalankan perangkat lunak ini. Yang kedua, OpenOffice tidak mampu membuka file di OpenOffice Word dengan baik. Kekurangan yang satu ini cukup sering kita jumpai ketika penggunaan OpenOffice.org menyimpan file dan ingin membukanya di Microsoft Word. Yang terjadi adalah suatu ketikan atau dokumen yang isinya berantakan. Nah, perbedaannya, aplikasi OpenOffice dengan aplikasi kantor lainnya ialah OpenOffice adalah seperangkat lunak perkantoran yang di dalamnya terdapat fungsi pengelolaan data, pengelolaan kata, pengolahan lembar, pembuatan gambar, pembuatan presentasi, pengolahan data, web editor, database, dan formula editing. Nah, kita lanjut kelebihan, kekurangan, dan perbedaan aplikasi multimedia. Yang pertama, Winamp. Kelebihannya mendukung untuk audio populer dan video termasuk format 3GP, ACC, AVCHD, dan sebagainya. Ini juga mendukung sebagian besar file API, MOV, dan X-Video. Yang kedua, fitur aliran musik dan video ke PC, menjalankan perangkat lunak, perangkat yang kompatibel di sekitar rumah.
dengan remote media streaming. Anda dapat menikmati musik atau video pada PC rumah Anda dari jalan. Nah, kekurangannya tidak kompatibel dengan file 3GP. Bukan berarti tidak bisa memutar file 3GP. Yang kedua, pengaturan kurang banyak, kalah bersaing dengan Windows Media Player. Yang ketiga, usage memory yang lumayan besar. Nah, perbedaan Winamp adalah suatu pemutar media buatan Nullsoft yang sekarang merupakan suatu cabang Time Warner. Winamp merupakan perangkat lunak, firmware atau shareware multiformat yang skinable. Nah, lanjut ke aplikasi Windows Media Player. Yang pertama, modus Now Playing baru ini merupakan studi di minimalis. Ini hanya menunjukkan kontrol yang membutuhkan sehingga tidak ada antara Anda dan musik atau video. Sebuah thumbnail taskbar baru dengan kontrol pemutaran preview membuat lebih mudah dan menyenangkan. Nah, kelebihannya yang lainnya adalah gratis dan kualitas video yang lumayan soft. Nah, kekurangannya hampir sama seperti Winamp, tidak kompatibel dengan file 3GP. Yang kedua, perangkat pengaturan kurang banyak. Yang ketiga, kalah bersaing dengan Winamp. Yang keempat, use memory yang lumayan besar. Nah, perbedaannya merupakan bagian platform Windows Media yang dikembangkan oleh Microsoft. Sesuai dengan namanya, Windows Media Player ditugaskan untuk melakukan operasi playback terhadap berkas multimedia di digital berformat Windows Media Format. Yang selanjutnya, VLC Media Player. Kelebihannya dapat digunakan untuk berbagai tipe protokol streaming tanpa program atau kode eksternal. Yang kedua, dapat memutar video dari berbagai macam jenis format audio dan video. Yang ketiga, kualitas suara sangat bergema seperti menonton film di bioskop kesayangan Anda. Suara dapat diperbesar hingga 200% dari suara asli pada Windows. Nah, kekurangan VLC memiliki kelemahan keamanan kritis yang dapat memungkinkan peretas mengakses komputer pengguna. Menurut agen keamanan cyber CRT yang menemukan bug menggunakan file MP4, orang jahat akan mengekstraksi data dan memodifikasi filenya. Nah, perbedaannya, software multimedia, pemutar video, audio, musik terbaik dan sangat bagus dalam menampilkan gambar, video, Blu-ray, animasi, dan lainnya. Versi terbaru 2.1.0 memiliki berbagai fitur terlengkap dan terbaru pada tahun 2013 ini. Software pemutar video terbaik dan menampilkan berbagai macam format tipe video dengan kualitas HD dan tampilan yang cemerlang. Lanjut ke kelebihan, kekurangan, dan perbedaan aplikasi browser. Yang pertama adalah Google Chrome. Kelebihannya, desain user interface yang minimalis. Yang kedua, membutuhkan research yang sedikit lebih hemat. Yang ketiga, memiliki proses loading pada tab yang terpisah. Dan yang keempat, langsung terhubung dengan situs pencari Google. Yang kelima, Google Chrome dapat mendeteksi keyword atau kata kunci. Nah, yang kekurangannya, proses penerjemahan bahasa yang kurang baik. Kekurangan yang pertama adalah mengenai penerjemahan bahasa. Google Chrome sudah dapat mendukung penerjemah bahasa, di mana ketika kita masuk ke dalam sebuah situs dengan bahasa Inggris, misalnya, Google Chrome akan menawarkan pilihan untuk menerjemahkan seluruh konten di dalam situs tersebut menjadi bahasa yang digunakan user. Nah, perbedaannya, aplikasi Google Chrome dan browser lainnya ialah merupakan salah satu web browser yang populer di kalangan user internet di dunia. Google Chrome sendiri merupakan web browser yang diciptakan dan dikembangkan oleh Google, yang merupakan situs pencarian atau search engine yang sangat populer. Meskipun masih terbilang mudah apabila dibandingkan dengan Netscape, Navigator, dan juga Microsoft Internet. Nah, yang selanjutnya, Mozilla Firefox. Yang pertama, kelebihannya konfigurasi browser yang lebih lengkap dibandingkan dengan Internet Explorer. Yang kedua, ukuran aplikasi yang relatif kecil, yaitu sekitar 4,7 MB dibandingkan EA yang dapat mencapai 80 megabyte maksud saya. Yang ketiga, penampilan halaman yang lebih ringkas, luas, dan area toolbar lebih ringkas.
Kekurangannya, waktu proses halaman situs tertentu lebih lambat. Diperkirakan karena masalah kompatibilitas dan kesesuaian antara pengodaan halaman situs dengan browser Mozilla Firefox. Yang kedua, Mozilla Firefox tidak terintegrasi dengan Outlook dan Outlook Express. Beberapa fasilitas email tidak berjalan dengan baik. Bahkan beberapa formulir online tidak merespon penekanan tombol enter. Nah, perbedaannya, aplikasi Mozilla Firefox adalah aplikasi browser ini lumayan sedikit ringan dikarenakan hanya sedikit program yang berjalan. Dan browser ini masih belum lengkap dan tools internet dibandingkan dengan Google Chrome. Nah, lanjut ke Microsoft Edge. WebNote yang pertama, kelebihan Microsoft Edge adalah WebNote adalah sebuah aplikasi yang membantu untuk mengambil gambar sebuah situs di browser Edge, menambah catatan-catatan kecil, mewarnai, dan menyimpan hasilnya, atau bisa langsung dibagikan melalui berbagai media. Yang kedua, menggunakan pulpen, stabilo, dan penghapus yang dapat dikontrol dengan menggunakan mouse atau jari Anda menggunakan layar sentuh. Nah, Microsoft Edge memiliki kekurangan, yaitu tidak memiliki fitur seperti Chrome dan Firefox yang dapat menambahkan ratusan ekstensi pada browsernya. Namun Microsoft menjawab bahwa mereka akan menambahkan fitur ekstensi pada musim 2015. Nah, perbedaannya, aplikasi Microsoft Edge dengan aplikasi yang lainnya ialah Microsoft Edge sendiri sedikit lelet untuk mengakseskan internet dan masih kurang beberapa tools untuk program. Nah, lanjut ke Internet Explorer. Salah satu kelebihan dari Microsoft Explorer adalah salah satu web senior yang sudah banyak dikenali user. Yang kedua, tidak perlu di-download, otomatis terinstall bagi user ber-OS Windows. Yang ketiga, memiliki banyak fitur yang membantu meningkatkan kenyamanan dalam melakukan browsing. Yang keempat, tambahan add-ons cukup banyak dan dukungan update add-ons yang baik. Nah, kekurangannya membutuhkan resource yang besar, tidak seperti Google Chrome. Saat melakukan start awal dan tab baru terasa berat dan lambat. Yang ketiga, terkadang tidak responsif dan tidak mendukung script tertentu. Yang keempat, tampilan UI yang membingungkan karena terlalu banyak komen dan juga menu bar. Nah, perbedaannya, aplikasi Internet Explorer dan browser lainnya ialah Internet Explorer masih jarang digunakan oleh masyarakat umum. Sebab untuk tahun ini Internet Explorer sudah tutup usia dikarenakan kurangnya efektif untuk penggunaan dalam menggunakan internet. Nah, lanjut ke kelebihan kekurangan dan perbedaan situs internet. Yang pertama, situs Blogspot. Kelebihannya, Blogspot itu gratis. Salah satu alasan mengapa blogger banyak digunakan yaitu blogger gratis untuk siapapun. Yang kedua, hostingannya unlimited. Jika menggunakan WordPress, maka Anda perlu menyewa penyediaan hosting sebagai media untuk mengonlinekan situs Anda. Yang ketiga, mudah digunakan bagi pemula. Bagi Anda yang baru saja terjun di dunia blogging, menggunakan blogger.com adalah pilihan yang tepat. Kekurangannya, tampilannya sederhana. Secara umum tampilan blogger itu biasa saja. Meskipun banyak template blogger responsif, gratis maupun premium yang bisa Anda gunakan untuk merubah tampilan Blogspot. Yang kedua, kurang leluasa dalam menulis artikel. Tampilan pada dashboard blogger tidak begitu lengkap jika dibandingkan dengan platform lainnya seperti WordPress. Dengan begitu maka Anda mengalami beberapa hambatan dan menulis artikel. Nah, lanjut ke situs Blogspot. Perbedaan situs di dalam situs Blogspot dengan situs yang lainnya ialah situs ini mudah digunakan untuk para pemula yang ingin membuka situs. Akan tetapi situs ini tidak mempunyai fitur yang lebih menarik. Lanjut ke situs WordPress. Nah, kelebihan situs WordPress yang pertama, mudah dioperasikan. Yang bisa Anda dapatkan ketika memakai WordPress adalah bisa digunakan oleh siapa saja. Yang kedua, memiliki komunitas yang besar. Sebanyak 30% website yang tersebar di seluruh dunia dibuat dengan memakai WordPress. Jumlah tersebut sudah bisa dijadikan jaminan jika WordPress memang merupakan pemegang market share yang paling besar untuk platform pembuat website di seluruh dunia. Nah, kekurangannya keamanan. WordPress sudah
dipakai sekitar 30% website yang ada di seluruh dunia. Semakin banyak pengguna, tentu saja akan semakin besar juga peluang bagi hacker dan DDoS yang merupakan ancaman. Yang kedua, konten pihak ketiga. Karena sebagian besar dari plugin serta template WordPress dibuat developer pihak ketiga, maka seringkali Anda juga akan menemukan bug. Nah, perbedaannya di dalam situs WordPress dan situs lainnya ialah situs WordPress masih banyak celah untuk diserang untuk hacker, dan beberapa hacker melancarkan aksinya dengan cara DDoS, yang artinya ialah bahwa tingkat keamanan WordPress sangat rendah. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.